Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bagaskara Nur Cahyo, NPM 170210190044 dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan film yang berjudul Too Big to Fail dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Organisasi Internasional dan Tata Kelola Global. Film Too Big to Fail merupakan film yang diproduksi pada tahun 2011 yang diproduseri oleh Ezra Swerdlow dan disutradarai oleh Curtis Hanson. Film ini mengadopsi buku non-fiksi karya Andrew Ross Sorkin yang berjudul Too Big to Fail, The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System and Themselves. Film ini berlatar pada krisis keuangan global 2008 yang diawali oleh krisis hipotek di mana masyarakat tidak mampu membayar hutang atas rumah mereka kepada bank. Mengapa bisa demikian? Karena nilai aset rumah mereka lebih tinggi dari sebelumnya atau dari nilai kontrak atas hutang mereka kepada bank. Mengapa bisa lebih tinggi? Karena ketika itu di Amerika Serikat terjadi fenomena yang disebut housing bubble, di mana kebutuhan masyarakat akan rumah sangat tinggi dan hal ini mengakibatkan nilai rumah naik secara tajam bahkan hingga 50% dari sebelum fenomena ini terjadi. Selain itu, pada masa itu daya beli masyarakat juga naik disebabkan karena pemotongan pajak yang dilakukan oleh Presiden George Bush senilai 1,35 triliun dolar yang salah satunya menyasar sektor perumahan. Fenomena housing bubble berakhir pada tahun 2005 dan setelah itu terus mengalami penurunan hingga pada penurunan terendahnya di tahun 2008, yaitu pada masa krisis. Hal ini disebabkan karena kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, the Fed, dan kenaikan nilai aset atas rumah mereka, sehingga beban hutang mereka menjadi semakin besar. Beban hutang yang besar juga tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk membayar hutang tersebut yang masih rendah. Sehingga hal ini menimbulkan kredit macet. Besarnya kredit macet mengakibatkan timbulnya krisis keuangan pada masa itu. Banyaknya kredit macet, aset yang bermasalah, dan menurunnya minat masyarakat untuk membeli rumah mengakibatkan pendapatan perusahaan bank investasi juga ikut menurun. Laba sejumlah perusahaan bank investasi menurun dengan tajam dan mengakibatkan saham-saham mereka di bursa efek Wall Street juga ikut jatuh ke titik terendah. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan bank investasi yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansial mereka. Korban pertama dari krisis keuangan global 2008 adalah sebuah perusahaan bank investasi yang bernama Bear Stearns. Sahamnya dibeli oleh JP Morgan Chase dengan jaminan dari Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed, dengan nilai saham hanya $2 per lembar sahamnya. Setelah peristiwa tersebut, saham Lehman Brothers juga mengalami kejatuhan yang cukup dalam. Lehman Brothers membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Akan tetapi, karena aset-asetnya yang bermasalah, banyak investor yang enggan untuk berinvestasi di perusahaannya yang dipimpin oleh Dick Fuld tersebut. Singkat cerita, Menteri Keuangan Paulson mengajukan paket program penyelamatan terhadap dua bank investasi, yaitu Lehman Brothers dan Merrill Lynch. Akan tetapi, Merrill Lynch telah menerima kesepakatan dari Bank of America bahwa perusahaannya akan dibeli oleh bank tersebut. Sehingga paket penyelamatan kini difokuskan pada Lehman Brothers.
Awalnya, Lehman Brothers akan dijual kepada perusahaan investasi Inggris Barclays PLC, akan tetapi menurut hukum Inggris, perusahaan Barclays membutuhkan waktu 30 hari untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham sebelum bisa membeli perusahaan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Inggris atau FSA, Sir Callum McCarthy. Menteri Paulson menganggap bahwa waktu 30 hari terlalu lama dan Amerika tidak memiliki waktu sebanyak itu, sehingga program penyelamatan terpaksa dibatalkan dan Lehman Brothers terpaksa dibiarkan bangkrut. Sebelumnya, mengenai kasus Lehman Brothers, Menteri Paulson telah menelpon Menteri Keuangan Inggris agar Barclays bisa berinvestasi di Lehman Brothers tanpa perlu menunggu waktu selama 30 hari untuk membahas hal tersebut dengan para pemegang sahamnya. Akan tetapi, Menteri Keuangan Inggris menolak usulan tersebut dan meminta agar Menteri Paulson menghormati hukum yang ada di Inggris. Setelah Lehman Brothers dibiarkan bangkrut, masalah baru pun muncul. Pasar mengalami kepanikan dan banyak bank investasi yang terancam bangkrut. Hal ini menimbulkan masalah yang berantai bagi perekonomian Amerika. Salah satunya terhadap perusahaan AIG, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi yang menjamin aset-aset bank investasi tersebut. Pasar saham global mengalami kejatuhan yang mendalam. Pasar mulai panik dan ketidakpastian pun muncul. Berita mengenai AIG sampai ke wilayah Eropa dan Menteri Keuangan Prancis Christine Lagarde menelpon Menteri Paulson untuk segera bertindak. Menteri Lagarde mengingatkan agar Paulson tidak mengulangi hal yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Lehman Brothers. Singkat cerita, Menteri Keuangan Amerika Serikat Hank Paulson mengeluarkan dana senilai 85 miliar dolar sebagai bantuan untuk AIG. Akan tetapi ia menyadari bahwa pertumbuhan kredit yang mendatar akan mengganggu pertumbuhan ekonomi tidak hanya Amerika tetapi juga dunia. Sehingga ia mengajukan bantuan senilai 125 miliar dolar Amerika Serikat ke Kongres sebagai dana talangan bagi 9 perusahaan bank investasi agar bisa menyalurkan modal dan hutangnya kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali bergerak. Singkat cerita, Kongres menyetujui proposal senilai 125 miliar dolar yang diajukan oleh Menteri Keuangan dan dana tersebut dibagikan kepada 9 bank investasi. Akan tetapi, hanya sedikit dari dana tersebut yang sampai ke tangan masyarakat, sehingga efek yang ditimbulkan dari dana tersebut tidak begitu terasa bagi perekonomian. Dari aspek tata kelola global, maka dapat disimpulkan bahwa kini perekonomian dunia saling terikat satu sama lain karena adanya proses globalisasi dan keterbukaan ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah negara. Para pemilik modal bisa berinvestasi dan berusaha dimanapun, di negara manapun dan kapanpun. Jika dihubungkan dalam film ini, maka ketika suatu negara mengalami krisis, negara lainnya juga tidak akan tinggal diam karena mereka juga merasakan dampak dari krisis tersebut. Dalam film ini juga ditunjukkan bahwa para pengusaha dan pemerintah memiliki kesadaran yang sama untuk menyelesaikan masalah krisis ini dengan melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam menyelesaikan krisis tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.